Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian bulanan MBI yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini. Kita mulai hari kita dengan membuktikan bahwa kita layak diberikan keberkahan ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah berkah pada umatku di pagi hari. Dari Masjid Al-Hamidiyah, yang semoga Allah selalu jaga tempat ini insyaallah. Dan kita ucapkan terima kasih buat keluarga dari yarhamuhullah, mantan ketum kita tercinta ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat beliau dan keluarga insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Dan kita pun bisa menjadi orang-orang yang selalu menjadi bagian kebaikan yang mereka lakukan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi jamaah sekalian. Kita ini kalau bahasa Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan bahwa hasibu qabla an tuhasab, wazinu qabla an tuzanu. Beliau mengatakan, biasakan kamu menghisap dirimu, menghitung semua perbuatan yang telah kau lakukan sebelum nanti kau dihitung. Timbang semua tingkah lakumu sebelum nanti kau ditimbang di akhirat. Karena orang beriman harus yakin bahwa dunia ini bukan target utama. Dunia cuma numpang lewat, transit sesaat gitu. Kalau biker paham dah, kalau yang namanya transit ini bukan nama kita. Enggak usah turunin tas, enggak usah bongkar muat sudah. Cuma transit bro. Ya. Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Makanya Allah mengatakan, ya, coba kamu manfaatkan yang kamu miliki dari Allah itu untuk urusan akhirat. Bukan urusan dunia. Tapi dunia jangan kau limpahkan. Apa contoh kalau di biker? Kita dititipkan kendaraan oleh Allah. Jangan sampai kendaraan itu cuma sampai kepada tempat transit. Ini kendaraan alat bantu kita untuk sampai kepada target utama yaitu akhirat. Karena kalau dulu kan onta, kuda besi, kuda, ya keledai, bagal. Kalau sekarang mana mungkin lah kita naik onta sama kuda. Masih naik motor. Kalau gede mungkin, kalau dulu itu istilahnya onta itu, kalau sekarang moge dah. Ya. Kuda, ya sekarang motor-motor sport lah. Itu cc-nya tergantung dan tinggal manfaatnya apa. Ya kalau keledai mungkin metik sama teman-temannya gitu ya. Tapi tujuannya bukan buat sesuatu yang baik menurut kita, karena ada standar dari pabrik itu sendiri gitu loh.
Kita jadikan kendaraan kita ini alat bantu buat menggapai akhirat. Karena tujuan utama kita akhirat, bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah, kadang-kadang di tempat transit ini kita sering terwarnai, berubah fungsi kita. Saya pernah sampaikan di depan teman-teman biker sekalian, kalau boleh diamsalkan, manusia ini ada 3 karakter, saya pernah bilang. Karakter yang pertama seperti sayur mayur, ya, Masya Allah. Karakter kedua seperti telur. Karakter ketiga seperti bubuk kopi. Gitulah. Ini kita kalau pengen tahu kelasnya ini, kelasnya sayur, telur, dan bubuk kopi tadi, coba antum masak air godok sampai mendidih. Sayur mayur yang segar, ya kita kalau lagi tarik gas sedikit ke daerah puncak itu kan yang jual tomat, jual wortel, aduh, pengen belanja kita belum paturing. Udah doain maka agak tomat, cuma demen belinya doang. Itu apa namanya? Kelihatannya tasurun nazirin, enak dilihat gitu loh. Lawang seger, pagi-pagi kena embun, bau, Masya Allah. Siangan dikit berkeringat tuh tomat. Coba digodok, tuh sayur digodok, sayur-sayuran. Enggak lama paling layu. Layu udah. Ya, enggak seseger awal. Masya Allah. Telur yang sensitif kita beli, kalau bawa, hati-hati terpecah. Hati-hati. Sampai pelan-pelan kita bawa. Coba deh digodok di air mendidih. Telur yang gampang pecah jadi ngebagel. Nah, orang-orang apa namanya gondrong bilang ngebagel. Jadi makin kenceng, keras. Padahal harusnya jatuh karena godokan jadi keras. Atau lihat itu bubuk kopi tadi. Letakkan di air mendidih, air itu berwarna, terwarnai dia. Itulah kondisi manusia. Ada yang kelihatannya haha hehe asik gaul gitu. Ujian menderu kehidupan, ujian macam-macam bro. Ya makanya Nabi mengatakan ya kita disuruh jadi orang yang bersyukur atau bersabar kan, karena ujian nikmat bersyukur, kalau enggak kita bisa jadi orang yang sombong gitu ya. Diuji. Lihat, ada orang yang enak dilihat, gaul, asik, diberikan posisi berubah. Diuji dengan ujian, langsung bukan dia yang dulu. Dia jadi letoy sekarang kan. Enggak kayak dulu Ted. Dulu mau asik banget Ted. Sekarang berubah karena mungkin punya posisi kali dia. Nah, ada juga orang yang kayak telur tadi, yang sensitif, gampang baper, gampang pecah, diomongin baper nggak nerima, banyak kan disuruh pakai daster, gitu ya. Kita kalau ngomong begini emang bahasanya Baker begini mau bilang apa gitu loh, karena kita nggak nyebut nama gitu kan. Siapapun anak juga mungkin sama gitu. Kalau lagi baperan ingetin tata, jangan baper, tata ingetin aja begitu gitu loh. Loh memang kita manusia, ya. Udah memang kondisinya begitu. Iman ini naik turun. Ada orang yang mungkin perasa, ada yang tidak. Ada orang yang begitu kelihatannya gampang pecah kayak telur. Tapi lihat demi Allah, ketika digodok itu telur mengeras. Jangan suka ngeremehin orang. Ini orang belum ketahuan kelasnya nih, ya. Dulu dia bukan siapa-siapa. Setelah diangkat tuh lihat. Nah, kebentuk karakternya tuh. Jadi orang yang keras. Ya. Tapi ya mudah-mudahan keras untuk sebuah kebaikan, tegas kulil haqqa walau kana murra. Atau dia jangan-jangan memang yang paling bagus nih kayak bubuk kopi, mewarnai. Makin digodok bukan terwarnai, mewarnai. Ini kita pengen baker kayak begini, bro. Makanya saya nggak bosan menekankan, ya dalam kondisi masih hidup, entah saya sudah wafat nanti, tolong sampai kapanpun yang namanya MBI ini bukan klub motor, tapi wadahnya para baker buat berdialog keagamaan. Nanti kalau antum punya klub motor masing-masing antum lah, mudah-mudahan dari MBI di mana antum belajar agama dengan bahasa baker ini, antum bisa mewarnai klub-klub motor antum. Gitu ya. Ini yang kita pengen seperti itu. Bukan malah bersaing. Bukan. Dawang memang hidup ini harus seperti itu kok. Kita kan berujung kepada penuntutan ilmu kan. Makanya cara belajarnya para baker ini bukan pengen dibedakan, cuma memang beginilah. Sehingga timbullah kata yang paham baker cuma baker diatur di kelas, duduk yang rapi, tangan ke atas, tangan ke samping. Gak bisa digituin baker. Ya. Dia datang udah alhamdulillah. Dia datang udah alhamdulillah. Jongkot lamaan udah alhamdulillah. Betul, baker.
Baker, masya Allah. Ya Allah, sampai orang bingung. Saya sendiri bukti ini. Ada teman yang ikut menangis ketika kita ada kajian di mana, bro? Di Kampung Baduy, Bandung itu. Ya, teman yang bukan baker nih ikut pengen tahu karena dia dengar selentingan banyak orang kasaksuk tentang baker gini ya. Dia ngeliat para baker itu bangun malam tahajud, masya Allah. Ya Allah Ustaz, ini kalau orang tahu ini nggak bisa komentar. Orang yang dicibir, yang dianggap buruk oleh segelintir manusia karena baker kan identik sama jalanan. Dikatakan seperti Ali Topan, betul? Apalagi MBI ada 6.000 lebih anggotanya. Ali Topan 1, Ali Topan 6.000, banyak-banyak tuh. Kebayang nggak tuh? Dan mereka juga orang yang pengen belajar. Makanya dari zaman Rasul itu di majelis Rasul itu nggak ada baju seragam. Kalau belajar bebas, antum dari karakter orang yang seperti apa, duduk di majelis dan beda karakternya Abu Bakar dengan Umar, Umar dengan Utsman, Utsman dengan Ali, Ali dengan Khalid bin Walid, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Hudzaifah, beda mereka. Beda, karena memang manusia berkarakter dengan karakter yang berbeda. Ya, tapi uniknya menuju pada sebuah kesatuan, kebenaran yang hakiki. Makanya saya sering tekankan, ayo dong baker mengaji. Di MBI kumpulin baker tuh mengaji, bukan yang mengaji jadi baker gitu loh. Dari mula lagi nanti urusannya. Akhirnya udah rajin ngaji jadi baker jadi malas ngaji. Kita berharap baker jadi mengaji sekarang. Seperti itu. Nah, warna-warni kehidupan ini membuat kita terwarnai. Anda nggak tahu posisi Ana dan antum di mana? Apakah antum sayur mayur yang ketika di klub motor hahaha gaul asik, masuk ke MBI mulai masuk syariat agama, kira-kira berubah kan? Karena ada orang yang berubah terus jadi orang yang ekstrim. Waduh, gue temenan dia yang dulu Tat, nongkrong makan bubur kayak makan behel, kaku Tat. Dulu Anda pikir pengaruh gigi pakai behel, enggak, emang makan behel Tat, kaku gitu loh. Enggak bisa nerima perubahan orang. Astagfirullahaladzim. Temennya sampai heran, lu kan sama gue bandel bareng. Gue kenal sama lu sekian tahun, ngapa jadi suara lu berbeda sekarang? Ya sorry ya, gue sekarang kan punya jabatan. Begitu. Jangan jadi orang yang kayak begitu cuma mau bilang apa Ustaz? Iya, akhirnya berubah. Ini bahaya. Ya, perubahan yang bahaya ini kan yang tadi seger kayak sayur digodok terus layu, atau mungkin yang tadinya rapuh masuk ke MBI jadi keras, tinggal di manage aja. Kerasnya buat apa nih? Ya kerasnya buat yang baik-baik. Ya negesin dong, nih ada orang pakai baju MBI main TikTok, tegur tuh. Gue nggak tahu kan, gue tahu kemarin. Ya, gue angkat tangan, gue paham. Aneh malah alhamdulillah di MBI udah lama aneh nggak pernah main TikTok. Bini anak gitu. Saya ente yang nanggung laki ya. Ada yang begitu. Ya tegas lah bro, sorry bro. Ini permasalahan ini kita bawa agama nih. Ya, ente mau jadi baker, mau main TikTok urusan ente sama Allah. Kalau Islam ente TikTokin anda marah. Jangan bro, jangan. Tegas di situ. Kerasnya buat yang baik. Boleh. Ya, ini ada MBI pakai emblem MBI dengan kostum MBI. Totonya ngaji, tapi matanya di pojokan dong. Bro, kalau mau tidur di MBI diajarin baca bismika, Allahumma ampun. Baju itu lepas gitu. Malu mauing gitu. Tuh, tegas tapi asik. Karena kalimunas bima ya'rifu alaih. Ajak ngomong orang sebatas pemahaman ya. Atau mungkin karakter yang asik ini yang Nabi mengatakan sebaik-baik kalian yang hebat di masa jahiliyahnya kemudian bertobat akan lebih hebat. Dia mimpin Zat, makanya di MBI kumpul para pemimpin dari masa lalunya sudah mimpin Zat. Sekarang dia masuk MBI, dia balik ke klubnya diwarnain klubnya Zat. Masya Allah, tuh kopi bro. Jadi bukan cuma sekedar ngopi. Ya, memang dia paham mewarnai itu karakter seorang muslim. Karena agamanya itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agamanya itu mewarnai. Ya, dia tahu makom dia dalam kehidupan seperti apa. Sehingga dia nggak berusaha untuk terwarnai, tapi dia berusaha untuk mewarnai itu yang paling baik. Namun kehidupan ini membuat orang beragam. Ya, akhirnya ya kayak motor yang dipakai, jangan keasikan motor. Wah, asik bro.
dibuat narik enak, ini narik ya iya, kilometernya masih 400 gitu ya. No pakai punya aneh no, ya sehari 250 kilo, 2 hari aja 500 bro gitu ya, pakai. Bulan depan berebet, harus turun mesin dinaikin, dibagusin, diganti onderdil, namanya inrayen. Inrayen tuh ini kalau katanya ngerti bahasa ini bahasa Belanda inrayen. Kalau kita lahir gede di pojokan Ciledug namanya Indrayen gitu ya. Lain lagi beda-beda nih logat. Mau bilang apa nih, kita nggak sama ya. Tapi intinya sih Indrayen ini lebih kepada apa, memperbaharui mesin kendaraan untuk perjalanan jauh atau untuk maksud tujuan yang baru. Tapi kalau yang namanya Indrayen ini nggak bisa digas. Ya, dibawa santai dulu. Sampai kata bengkel sekian kilometer baru boleh gas, boleh, gak ada masalah. Ya, kayak orang ganti oli, jangan langsung geber juga. Iya. Intinya apa? Nah, inrayen dalam bahasa baker ini kita pengen ada revisi setiap tahun. Apalagi banyak pergantian-pergantian dari mulai ketum ya, dari mulai tim suro, dari mulai kecap dan lain-lain, atau mungkin chapter yang baru, kita pengen belajar bareng. Bahkan Ustadz juga kalau di baker ini udahlah buka baju lah, kita belajar bareng. Bahasanya ini bahasa pertemanan. Ya, antum beruntung di MB ini bisa ketemu Ustadz antum ini bisa pakai bahasa gaul. Ya. Antum mau nanya langsung, datang langsung malis. Kalau kami di Bogor selalu bilang sama satpam di depan, pokoknya kalau memang dia anak MBI boleh masuk. Ya, karena saya tahu sekali teman-teman MBI memang hijrah, tujuannya pengen berdialog sama Ustadz, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Masya Allah, antum diuntungkan. Ada Ustadz Subhan, Ustadz Aldi, ada Ustadz Dani, Masya Allah teman-teman antum semua ini. Ya, antum bebas bertanya, fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Nah, istilah indrayen ini lebih kepada kita dalam kondisi di mana kita ini sedang memulai sesuatu yang baru lagi. Bukan untuk mengganti yang ada, bukan. Tapi lebih kepada memaksimalkan yang sudah ada. Kalau kemarin dengan teman-teman chapter Bogor kita kajian di Yayasan Imam Malik di Bogor di tempat kami itu, saya katakan kalau Rasul ditanya tentang dakwah beliau memuji dakwah Nabi Rasul sebelumnya. Bahwa Nabi dan Rasul sebelum aku ini telah berdakwah seperti membangun sebuah bangunan yang sempurna. Cuma ada satu bagian di dindingnya yang belum bata diletakkan. Satu bata itu kosong. Semua orang berkata ketika memutari gedung tersebut, bagus, cuma ada satu yang kurang nih, bata belum dipasang. Rasul bilang, akulah bata yang kurang itu. Aku nggak bikin bangunan baru, cuma menyempurnakan. Sama, indrayan dalam teman-teman MBI ini sama. Kita nggak merubah, MBI sudah ada pakemnya, ada aturan mainnya. Ya, kalaupun terjadi pergantian bukan saling menjatuhkan. Kita bukan partai politik yang nggak beres-beres ngurus negara. Presiden yang baru diacak-acak, bikin aturan baru, nggak maju-maju. Kalau di MBI nggak, kita pengen bangun bareng. Karena ini MBI wadah kita bro. Ya, kita pengen keturunan kita juga yang berdarah baker ini bisa masuk ke MBI dan punya teman-teman yang baik seperti saya punya teman di MBI gitu loh. Kita pertahankan keluarga kita. Makanya kalau ada yang kasak-kusuk kan tuh panggil aja ngomong. Ente kenapa ya biker ngeremet amat, heran. Kalau ada masalah omongin, ada tim suruh, ada senior-senior kita tuh orang-orang tua. Apa? Ente nggak setujunya apa? Ngomong. Jangan geremet gitu loh. Jangan singgung-singgungan, jangan sindir-sindiran di WA. Hah, laki sosialita. Hah, Masya Allah. Laki ribut di WA. Laki datengin, assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Anda bisa ngomong sama antum? Ya, begini mas, laki gitu loh. Ini lalu yang si itu gue nggak ada nama dia, kenapa kos kaki nyamain gue? Ya, jangan didialogin gitu loh supaya selesai. Nah kita punya wadah nih ya. Jadi kalau sampai ada yang ngerusak wadah kita, ya kita tegur baik-baik. Ketum bisa menegur, tim suruh apalagi memberikan nasihat, selesaikan masalah. Bahkan Ustaz tegali ya, wallahi demi Allah ya, indahnya touring, nikmatnya kajian tuh betul-betul. Ya, jadi jangan sampai nih antum malah jadi baker nggak touring, ya salah lagi kalau begitu. Tetap touring, cuma touring antum dulu dengan sekarang ini berbeda.
Kalau dulu main touring aja ditanya lu mau kemana bro, kemana kayak begitu kan bahasanya ya. Ya ujung aspal, Pondok Gede dong gitu ya. Ntar dulu, lu mau kemana? Dulu kan nggak tahu mau kemana. Aku juga bingung, temen gue mau ikut aja nih tuh. Kalau sekarang gimana? Mau kemana? Mau ke kota ini silaturahmi, ada ziarah chapter bro. Sekarang temuin guru-guru kita di sana. Beda-beda. Ima antum pulang touring, nanti antum kumpul setiap bulan di Alhamidiyah gini untuk bertanya tentang apa yang antum lihat. Jadilah ulil albab, kalau nggak paham bertanya sama yang berilmu, atau modal ilmu dari pengajian ini antum bawa ke touring. Makanya saya bilang ya, indahnya touring, nikmatnya kajian tuh Masya Allah. Demi Allah. Jadi memang mau bilang apa? Mana ada yang namanya baker sejati kagak touring? Pasti touring. Taruh kata bini antum melarang touring. Ya, udah sekian tahun, tahu teman datang, bro, bisa touring? Bisa, langsung begitu kan? Ada kejut-kejut nih teman touring. Ya Allah, mana ngirim foto, gue lagi di grup, hulu gitu ya. Nggak, susah. Orang kalau punya jiwa baker sejati itu nggak bisa kalau nggak itu gitu loh. Karena memang dia tahu bahwa dia hidup di jalan, tapi bukan berarti buruk. Karena pun sering ditekankan bahwa di jalan pun dekat pintu surga kita. Taat dengan pemerintah, lampu merah jangan dilanggar, betul? Jangan pakai motor bodong, harus punya SIM. Ini kan aturan mainnya ada. Orang yang touring, safar, mengerti kalau bisa berwudu sebelum jalan, baca doa dulu, doa safar bagaimana, kemudian bismillahirrahmanirrahim, tanjakan dia bertakbir, turun dia bertasbih, betul? Di dalam masuk waktu sholat, mau ditakdim, mau ditakhir, antum batal tinggal maskhul khuf. Beker nggak repot, buka sepatu nggak repot. Ya makanya yang namanya beker kajian di luar-luar bagus sekali, dia tahu. Orang yang berilmu tahu maskhul khuf. Ya kalau bukan baker jarang yang tahu masalah maskhul khuf kan, membasuh atas sepatu boot. Ini semua ada aturannya. Nah, alhamdulillah lihat dahsyatnya Islam. Kalau saya pribadi ngelihat betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam. Jangankan orang-orang yang eksklusif. Orang-orang yang kajian di beberapa tempat khusus. Dimanapun Islam bisa masuk. Ya, dan inspirasi lah untuk melegalkan chapter-chapter daerah. Bukan buat bangga dengan jumlah bilangan chapter, bukan. Bhinneka Tunggal Ika kalah sama kita, Tat. Kita udah 42 chapter, Tat. Bukan itu bicaranya, jumlah sudah sekian. Bukan itu permasalahannya. Kita pengen melalui teman-teman chapter ini diinformasikan. Di sini ada ladang amal. Di daerah ini ada anak yatim pinter-pinter, Ustaz. Ya Allah, saya cuman keadaannya susah. Kali kita mau punya ladang amal nih, yuk yang punya sekolah atau yang punya dana, yuk sekolah ini anak. Nah, di daerah Anas ada pesantren, mungkin airnya nggak ada, Ustaz. Yuk kita patungan, yuk tancepin pipa dah, biar air muncrat, jadi kebagian sekampung tuh kalau bisa gimana. Tapi chapter yang menginformasikan, jangan chapter lain yang tahu chapter itu, karena salah lagi. Jakarta ya membantu orang susah di daerah Bogor. Chapter Bogor nggak tahu, jangan. Harusnya Bogor yang menginformasikan gitu loh. Jangan malah kita jadi orang yang melihat semut di seberang lautan, gajah di pelupuk mata kita nggak nampak. Jangan, bro, ke pusat, ada pusat ngomong sama ketua, ngomong sama sekjen, ngomong, bro, di daerah aneh nih layak dibantu deh. Karena khawatir mungkin nanti misionaris yang masuk atau bagaimana gitu ya. Kalau bisa dari pusat coba deh didiskusikan untuk bisa memberikan manfaat buat mereka. Masya Allah. Itu yang kita pengen yang seperti itu tuh. Atau mungkin ada ahlul ilmi, guru-guru yang baik agamanya, bagus ilmunya, cuma susah keadaannya, kita bantu mereka. Kita bantu dakwah para ustadz. Ya ini mungkin ada masjid dengan nerima dakwah sunnah, karena mungkin masyarakat yang mengatasnamakan sunnah juga kaku dalam bermuamalah, mungkin baker bisa bantu dengan bahasa baker lebih fleksibel. Kita kumpulin dana, nih mana masjid yang nerima dakwah sunnah, marbotnya berapa? Umroh, jangan gitu ya. Masa ya dia nggak nerima kebaikan? Orang Nabi yang mengatakan tahabu, seling memberi hadiah timbul cinta. Ya. Jadi satu visi dan misinya diperkuat supaya tujuan MBI ini sama. Ya, bukan malah bersaing posisi. Ini sangat disayangkan, kita bersaing posisi. Jadi kayak partai politik, ya, baru diangkat jabatan berubah keadaan, jangan.
Kalau buat teman-teman member MBI, MBI itu ladang amal. Di mana kita bisa berpikir memberi bukan mengambil dari MBI. Illa ilmu yang diberikan. Kecuali ilmu kita ambil dari MBI mungkin dengan bahasa MBI. Tapi kalau kita ngelihat MBI ini bukan ngelihat peluang keuangan, bukan. Ya Allah Ustaz, anak bismillah Ustaz, anak pengen bantu nih semua melalui MBI ini karena anak ngerti nih sedekah dengan bahasa begini, anak paham nih gitu loh. Karena kalau sengaja disuruh sedekah anak agak berat, anak sering ditipu sama orang Ustaz. Tapi kalau MBI yang informasikan, apalagi tatanannya rapi sekali, chapter melaporkan gini, kita survei sambil touring, sambil kajian, sambil donasi. Aja. Orang mau nyalain dari pojokan mana? Nggak bisa disalahin sudah. Lawang memang kita di atas syariat. Di atas syariat. Karakter kita boleh beda. Cuma kan akidah kita sama. Karakter pasti berbeda. Lawang memang kita beda plasma, beda ketuban. Betul? Nggak ada orang sama. Nggak ada. Muka boleh mirip tapi karakter pasti beda. Nah, tapi kalau akidah yang sama, manhaj yang sama terus. Nah ya, ini jangan heran nih nanti kalau diantara kita nih suka ada yang berubah. Sayur jadi layu, telur jadi keras, kopi mewarnai. Saran saya sih jadilah kopi. Jangan diwarnai tapi mewarnai, itu yang kita inginkan. Nah, dalam inrayan ini ya ada beberapa hal mungkin yang mesti dipertahankan supaya nanti ketika kita gaspol itu nggak ada fitnah yang berulang, keburukan yang tidak baik. Ya, kalau kemarin saya sempat bilang sama teman-teman dari chapter Bogor, ya, Anda sih berharap karena Anda tinggal di Bogor, tapi yang non Bogor juga silakan datang. Anda pengen adakan kajian rutin di Bogor, ya, tentang kepribadian Muslim Baker Indonesia. Jadi merujuk pada buku Kepribadian Muslim karya Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Ada buku panduan yang bagus buat karakter kepribadian Muslim Baker. Kemudian juga akan membahas pintu-pintu surga para baker, gitu ya. Ternyata banyak pintu surga yang bisa kita manfaatkan dalam kondisi kita yang seperti ini. Sehingga kita nggak terbatas. Walaupun pandemi, karakter Islam kita yang rahmatan lil alamin, nggak bisa offline, kita bisa online. Prokes sudah diajarkan, datang langsung tarik gas. Karena kita punya kendaraan. Jangan sampai kita terbatas dengan keadaan. Nggak diperbolehkan. Ya. Yang pertama, yang mesti dipertahankan ini keikhlasan, bro. Luruskan niat. Hatta ustadz. Ya, ngajar kalau nggak ikhlas, mendingan nggak usah ngajar, Ustaz. Akhirnya berebut jamaah. Ini bahaya sekali. Ya, karena ngajar ini bukan pekerjaan, tapi kewajiban buat orang yang mampu. Anda mampu, silakan. Anda nggak mampu, jangan dipaksakan. Takutnya Anda membuat firqah. Ini bahaya. Ta'asub guru itu berbahaya sekali. Karena kita orang yang mengikuti para imam yang saleh. Salah satu Imam Syafi'i, imam yang mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Jadi nggak digiring orang untuk sayang sama Ustadz Subhan, nggak. Toh Ustadz Subhan saja nggak. Orang nggak digiring cuma untuk paham Ustadz Aldi saja, Ustadz Dani saja nggak. Semua guru-guru dengan beda karakter. Guru-guru yang punya ilmu berbeda, yang antum bisa menggali ilmu dari mereka. Ya, nggak usah ta'asub. Oh, kalau nggak Ustadz Subhan, gue nggak mau datang. Kalau nggak Ustadz Aldi, gue nggak mau datang. Kalau nggak Ustadz Dani, gue nggak mau datang. Gue pengen ngomong herbal. Betul? Bukan begitu bahasa agama. Ya, makanya kalau bisa kajian itu diatur sama pusat. Pusat yang tahu anggotanya. Ustadz, kayaknya bulan depan kalau bisa sih yang dibahas ini, Ustaz. Kenapa? Anda ngelihat teman-teman MB ini masih kurang gini-gini, Ustaz. Tolong, Ustaz. Nah, tuh kalau bisa begitu. Jadi bukan Ustadz yang ngomong judulnya ini, bukan. Karena Ustadz kan kurang gaul di rumah mulu, betul. Nah sekarang kalau Ustadznya kurang gaul, nggak tahu kondisi jamaah apa yang mau disampaikan. Ini kayak ibu-ibu pengajian suka begitu, Ustadz kajian di tempat anak tak. Insya Allah, Bu. Judulnya apa, Tad? Ya, saya bilang begitu. Lawang di mana saya belum tahu, jamaahnya gimana belum paham, judulnya apa. Lawang kadang-kadang dikasih judul, kita udah siapkan judul, Ustaz. Kalau bisa kita akan bahas tentang masalah libas, berpenampilan, Ustaz. Ya bagaimana berpakaian yang bagus, ceria ketika berjumpa sama orang. Saya bilang siap. Masalah bab libasnya udah persiapan di rumah tuh bab libas, buka bab fikih. Datang ke lokasi, panti jompo nenek-nenek. Nah, saya mau ngomongin baju apa ini, Bu? Wah, ini panitia kelewat.
Ya kalau begini saya harus ngomong merek kain kafan, saya bilang. Ini kadang-kadang panitia juga suka minta di sliding sih kadang-kadang. Jadi banyak yang nggak matching bro. Matching tau? Yang di laut tuh. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Jangan informasikan Ustadz ngasih judul. Kira-kira apa nih? Nanti gini-gini Ustadz kalau bisa Ustadz. Oh ya udah. Sebaiknya gini. Ustadz Subhan, Ustadz Aldi, Ustadz Dani, Ustadz Dani. Kalau bisa kajian besok tuh kalau bisa Ustadz ya. Itu ngebahas masalah rempah-rempah yang bisa ngilangin angin, misalkan gitu ya. Emang kenapa? Kemarin kajian pada betahakul masuk angin. misalkan tuh. Ya. Atau apalah ya Ustaz tadi, tolong nanti lebih ditekankan pembahasan masalah sholat nih. Kenapa? Aduh, tak ben injek-injekan jempol, tak gue nggak demen di belakang nggak konsen. Tuh sujud yang bener gimana ini yang bener? Nanti dikasih judul tuh pakai bahasa Baker, sujudnya seorang biker, misalkan begitu ya. Hidup sehat ala biker atau apalah, masuk nyambung, yang datang juga enak. Ini kan kalau yang datang kita tanya dari awal, lu mau ngapain bro? Kajian apa sih, reyen apa dia sendiri nggak paham. Kenapa? Karena yang ngasih judul yang paham. Harusnya enggak, memang dia butuh solusi pada setiap kajian. Karena biasanya orang datang tuh bawa pertanyaan. Khawatirnya kalau orang yang datang belajar nggak tahu yang dibahas, giliran yang ditanya semau dia. Paling tat titipan temen, tat di luar tema, tat begini. Yang dikaji nggak ditanya, itu yang paling sering. Kita nggak pengen seperti itu, bro. Ya makanya ikhlaskan semua karena Allah. Ya, ikhlaskan semua karena Allah. Gitulah. Ustadz dikasih masukan, bukan diatur. Ini banyak teman-teman kita ngatur Ustadz nih. Habis Ustadz diatur, Ustadz lagi mau diatur sama murid lagi ya. Aduh, Masya Allah. Jangan, masukan boleh. Solusinya agama yang kita tawarkan gitu loh. Jangan ada dibikin firqah. Ustadz diajak koalisi, Masya Allah. Jangan, nggak boleh seperti itu. Guru ini solusi, ahlul ilmi. Yang antum tanya itu bukan cuma di masjid, datengin rumahnya. Ya. Bukan diatur, Ustaz. Entah kalau bisa, Ustaz, antum kalau pas naik podium nih, Ustaz, antum kalau bisa gini-gini, Ustaz. Terus kalau bisa sih antum gini. Kalau saya digituin, saya bilang, lu aja yang ngomong kalau gitu ya. Ngatur gua. Ya. Terus juga disiplin dengan yang sudah ada. Jangan sampai kita merubah disiplin yang ada. Nah, ini bahaya nih. Saya sarankan sekali teman-teman jangan suka ngatur Ustaz. Yang suka ngatur tobat buru-buru, ya. Guru bukan diatur, dikasih masukan untuk keluar ilmunya, itu yang paling baik buat kita ya. Tapi ikhlas. Membiasakan semua aktivitas dalam pasca Indrayan ini semua untuk Allah. Mumpung lagi Indrayan nih, bro. Kalau tadi kan motor digas buat tempat-tempat yang nggak jelas, akhirnya antum nggak berasa nih motor nggak berkah. Perasaan kalau hitung-hitungan sehat nih motor sehat semuanya baru, ada aja masalah. Namanya nggak berkah. Sekarang ngomongin Raya nih, udah lagi dirapiin deh. Ana luruskan niat, Ana pengen semua karena Allah. Dari mulai pembina, ketum, sekjen, kecap semua, wallahi semua karena Allah. Kita pengen jaga MBI ini buat 100, 200, kalau perlu 1000 tahun ke depan sampai datang kiamat. Kenapa? Karena kita punya keturunan yang pasti punya darah biker juga nanti. Kita nggak pengen masa lalu kita yang buruk di jalanan ini menciptakan generasi yang sama buruk juga kita kan. Kita pengen anak-anak kita lebih baik. Makanya kalau bisa nanti ada MBI junior kalau bisa. MBI anak-anak muda nih, ya 20 tahun ke bawah. Atau mungkin yang udah layak dapat SIM, baru dapat SIM lah ya. Kita kumpulkan, kita bina supaya ada regenerasi. Supaya paham MBI itu wadah yang mesti dipertahankan. Masuk di kalangan menengah, atas maupun bawah. Muda, anak maupun tua, MBI masuk karena karakter rahmatan lil alamin dalam Islam yang bikin masuk itu semua gitu loh. Pengennya seperti itu. Ya, ikhlas. Yang kedua, memiliki niat pada setiap aktivitas. Kita pengen semua aktivitas dalam masa Indrayan ini merapikan niat. Ayo dong, touring-touring mulai diatur nih dalam setahun nih. Ya, ziarah chapter jangan dihilangkan tuh. Ana standby kok buat ziarah chapter. Mumpung masih banyak kan online sekarang kita kajian nih. Ya kita datengin beberapa tempat, di jalan kita bisa online nanti. Pilih tempat yang baik seperti apa. Sudah berjalan sih di awal-awal ya.
sebelum terjadinya pandemi, ketika kita masih bersama rahimahullah, Umam ya, dan teman-teman lainnya, saat itu indah sekali kekompakan itu. Orang-orang tua nimbrung membina kita yang muda-muda ini, beginilah di jalan. Jangan begitu karena kami pernah begitu, sebaiknya begini, asik. Ya, diatur dan itu nggak membebani karena kita punya tabung touring. Saya pribadi memiliki tabungan pribadi buat urusan touring. Jadi kalau yang namanya touring nggak pernah membebani. Makanya saya bilang ke teman-teman, ada tabung touring kalau bisa di chapter. Jadi nanti kalau yang mau touring udah nggak pikiran dana ketika pada waktunya. Karena touring kita kan touring belajar, betul? Kata Imam Syafi'i, balaghah. Orang kalau belajar tuh mesti punya dana. Antum pengen nemuin ustaz di daerah, kalau antum nggak bisa beli bahan bakar motor ya gimana? Tetap harus punya, walaupun sekedar. Ya ada tabung touring ada. Ya, kalau kita nggak bisa touring karena CC kita mungkin pabrik nggak melegalkan, ya nggak masalah. Antum bisa city tour. Kota aja, Jababeka masih nggak ada masalah. Ya kalau keluar kota memang kami berbagi pengalaman. Kalau motornya nggak layak buat jarak jauh ya kesian antumnya nanti. Kalau bicara nyampe mah nyampe, jalan kaki aja nyampe pakai motor kan. Itu kan merentak badan. Urusannya antum touring 3 hari, istirahatnya sepekan 7 hari, ruwet urusannya. Orang rumah capek ngeliat antum lo lagi ya, nggak keluar. Kemudian bismillah. Dalam masa indrayan ini ilmu. Rapikan ilmu. Orang kalau sudah bicara ilmu, bicara sesuatu yang memang mesti dikedepankan. Dan agama ini, agama yang betul-betul memuliakan ahlul ilmi. Ya karena memang Rasul sudah mengatakan ketika ditanya, beliau menjawab ayat yang indah buat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada informasi global dalam surat Al-Mujadil ayat 11 bahwa Allah itu selalu mengangkat derajat orang-orang di antara kalian yang mau menuntut ilmu. Jadi bedanya kalian dengan baker-baker lainnya, kalian itu berilmu karena menuntut ilmu. Makanya bismillah, jangan sampai di MBI ini nggak ada penuntutan ilmu. Nah kalau sudah bicara penuntutan ilmu, kita bicara 6 hal yang mesti diperhatikan. Saya sampaikan kemarin beberapa kajian tentang nasihat Imam Syafi'i. Ada 6 hal yang bisa mendatangkan ilmu. Bahkan bahasa beliau itu lantana lala ilma illa bisittatin. Kalian gak mungkin dapat ilmu tanpa 6 ini. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, kan kukabarkan dan kujelaskan kepada kamu. Udah jangan ngayal punya ilmu, jangan ngayal belajar, dapat ilmu dari guru, kalau nggak punya 6 ini. Baker harus punya ini. Ya, yang pertama zakaun, smart, cerdas. Orang kalau bahlul belajar romana nggak paham-paham. Tapi kalau zaka, smart, cerdas ini artinya dia paham apa yang dia tuntut dan dia tahu apa yang dia butuhkan, itu smart. Anda pengen belajar faraid, jangan datang ke guru tajwid, nggak nyambung bro, betul? Anda mau ngomong fikih, agak susah nih kalau antum datang ke guru siroh. Smart, cerdas dong, antum butuh apa, gitu lah. Makanya pelan-pelan nanti ini Ustadz lagi ngelihat karakter para ustadz-ustadz lulusan-lulusan universitas terkenal di dunia ini. Yang punya karakter baker kita akan masukin nanti. Ahli fikih, ahli faraid, ahli akidah, sirah. Kita masukin pelan-pelan nanti. Makanya mudah-mudahan ini MBI makin sempurna lah ya. Ada guru-guru yang bisa membina yang kita butuhkan. Zaka, smart. Jadilah orang yang cerdas. Tahu apa yang dituntut. Sehingga selesai kajian, orang rumah nanya, Pak, tadi kajian jadi sama Ustadz iya. Apa yang dibahas? Pas banget mah, Ustadz ngebahas ini emang masalah kita kan enak. Tadi kajian Pak, ya kajian. Ustaz ngomong apa? Oh, alam gua nggak paham dah. Gua kebagian bubur gitu. Lu makanan yang dibahas. Astagfirullahaladzim. Ini mau ngaji mau mindo sih. Ya Allah jangan nyambung. Zaka. Khirsun. Yang kedua khirsun. Khirsun ini artinya kemauan yang kuat. Ya, makanya saya ajak teman-teman baker nih, ayo jaga MBI karena kita punya kemauan kuat yang sama.
Ada yang mau ngacak-ngacak MBI, waduh, mesti kita sidang ini. Ya, jangan gara-gara benalu ini pohon mangga malas berbuah. Ya, karena nggak akan pernah bisa itu yang namanya benalu berbuah mangga. Jangan batang yang ala ditebang, tapi benalu yang dibuang. Ya, kita sih berusaha untuk membina di MBI ini. Mudah-mudahan teman-teman yang tadinya nggak paham syariat jadi paham agama. Ya, tapi kalau memang dia pilih jadi benalu, maaf. Dalam pertanian benalu itu nggak akan pernah dipupuk dan dirawat. Nah, ya, karena merusak pohon. Kerjaannya kasak kusuk, ngajak ustadz berkoalisi untuk mengiyakan paham dia dan hati-hati nih. Hati-hati ya. Ini kita nggak buta, kita ngelihat bukan tidak, cuma memberikan kesempatan. Makanya saran ana sih temuin ketum atau mungkin berubah, itu lebih baik buat antum. Lebih baik seperti itu. Jangan sampai nanti antum jadi benalu yang merusak pohon yang harusnya berbuah bagus gitu ya. Hirsun punya kemauan yang kuat. Kalau kita nggak punya kemauan, ini kajian bulanan bikin boring. Ya, karena perjalanan yang jauh. Tapi kalau kemauan yang kuat, Masya Allah, kemana ada anak Depok tuh. Ya, saya bilang ada kajian di Bogor, Tat. Apa cuma buat Bogor? Depok nggak boleh, Tat. Oh, Masya Allah, semangat. Punya kemauan kuat. Kita pengen begitu tuh. Tat, kajian di Alhamdulillah, Tat. Kita orang Tangerang gimana, Tat? Kita orang Kerawang. Datang, bro. Ente kan punya motor, gas sedikit ngapa? Jababeka mah encer. Ya bukan sesuatu yang jauh. Tinggal lurus sama belok susah. Cuman dua kan sama belok. Yang belok kiri kanan begitu ya. Tinggal tarik gas doang. Ente nggak ngenjot ini motor, bro. Masya Allah. Ya datengin deh. Ayo dong. Semangat duduk belajar. Nggak lihat waktu selama itu dikatakan pagi, siang, berkah. Masya Allah. Hirsun. Yang ketiga, wajtihadun ijtihad. Bersungguh-sungguh. Lain nih, kemauan kuat sama bersungguh-sungguh beda nih. Karena kalau yang namanya sungguh-sungguh sudah paham apa yang dia bakal dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ternyata pintu-pintu yang Allah siapkan dalam agama ini diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh. Bukan cuma kemauan kuat. Ya. Karena kalau bicara kemauan kuat ya belum tentu sungguh-sungguh juga. Ya, ada diwarnain sama orang berantakan ini urusannya. Ijtihad, bersungguh-sungguh. Ayo, kita pengen dapat kebaikan ke depan karena kita punya masa lalu yang buruk. Dan indahnya Islam itu kan orang yang punya masa lalu yang buruk kemudian dia bertobat seperti orang yang nggak punya dosa di masa lalu. Ajib gitu. Ya udah, antum jangan jadi hakim buat agama orang lain. Ya dulu brengsek bareng di jalan, sekarang kumpul baik di MBI. Masya Allah. Ya Allah, ente, Masya Allah. Ini temen anak balapan malam nih, Tat. Aduh. Ini gini-gini, ya udah, jangan bangga sama dosa. Wabki ala khati'ati, tangisi dosamu di masa lalu. Ya kumpul kita belajar pakai bahasa Baker. Lalu nggak merubah cuma nama, sama sekali nggak ada perubahan dalam manhaj. Akidah kita sama. Allah muliakan insya Allah. Ya, ijtihad. Nah yang keempat, wabalagoh tadi yang Ustaz sampaikan. Punya modal, orang ngaji pakai modal. Walaupun agama ilmu nggak bisa dibeli, cuman modal tetap ada. Ya hadiah, baik hadiah buat guru-guru, hadiah buat yang bisa jawab, hadiah buat tempat yang kita kasih, ada hadiah gitu loh. Dan itu nggak identik sama materi. Tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta atau mengkaryakan karya cipta teman-teman. Mana nih kita di kajian di chapter Jakarta, anak Jakarta bikin apa ya? Apa yang mau sekalian dipromosi ini? Mumpung Ustaz lagi ngomong, nih yang datang banyak nih. Ya, jumlahnya ratusan, belum lagi yang di IG, belum lagi yang di YouTube. Ini ratusan bahkan jutaan orang nih. Kesempatan antum punya gratis iklan produk antum, hadiahnya ya. Ya, Masya Allah, menghidupkan. Ya, butuh modal. Jadi betul-betul ya, menghidupkan semuanya. Dan memang jelas yang namanya modal ya harus, kalau bahasa di pesantren itu kan, kalau sampai murid itu bayar karena kan dia makan. Yang mau ngasih makan dia siapa? Lalu orang tuanya siapa? Dia tinggal makan, dia makan bayar. Kemudian dia beli buku bayar, punya kasur bayar, punya lemari bayar, itu yang dibayar. Ustadz nggak dibayar.
Karena ilmu bukan buat dijual belikan, betul? Bicara antum mau kasih hadiah guru antum, urusan antum, cuma jangan pakai bahasa bayar ilmu. Ya jangan, nanti orang meremehkan. Makanya yang namanya guru itu ditiru, bukan dibayar. Bahaya sekali. Banyak sekarang ini malah ulama diatur sama bos. Ya, ulama diatur sama konglomerat. Ya kalau bisa ntar antum ngomong tak bagi dah. Pokoknya tenang aja, gedung 2. Bukan begitu bahasanya. Ya, makanya datengin guru, bukan guru datengin murid. Ini kita sudah dibolak-balik semua. Bangganya bisa manggil guru, bukan bangga bisa mendatangi guru. Imam Bukhari selalu mengatakan, aku menemui 1000 ulama. Imam Bukhari loh. Kita boro-boro datengin satu ulama. Lawang chapter kita punya guru aja kita nggak tengokin. Ini berbahaya. Di MBI nggak boleh seperti itu. Ya, di MBI nggak boleh seperti itu. Kemudian setelah balaghah yang kelima, ya, yang kelima sohbatul ustad, berteman sama guru. Ya, jangan sampai kita ini malah bermusuhan sama guru. Ya tadi cikal bakal bermusuhan sama guru karena dengan guru yang ada ini berusaha ngatur guru-guru yang ada. Ya, berusaha ngatur guru yang ada. Akhirnya ta'assub fanatik guru. Timbulnya dia yang rugi. Kalau enggak guru itu gua nggak datang. Kalau guru ono gua mau oke. Gua datang asal dia. Ini orang jahil murokab, bodoh double. Ya, ini jahil murokab ini. Jadi ngajak guru berkoalisi, guru juga nggak paham di atas aturan main murid. Akhirnya yang terjadi, kalau bukan gurunya nggak datang. Ini jahil murokab. Bro, di MBI nggak boleh ada yang begini. Nggak boleh ada yang kayak begini. Makanya biar bagaimana manajemen pusat yang ngatur. Ya, pusat yang ngatur, bukan semaunya. Takutnya kalau murid yang ngatur berantakan ini. Akhirnya tonjol-tonjolan guru ini paling bahaya sekali ini. Ini cikal bakal sudah kecium bau-bau kayak begini. Kita nggak pengen nih. Kita nggak pengen cuma gara-gara 1-2 orang yang kayak begini nih MBI berantakan. Kita nggak pengen. Kita pengen siapapun ahlul ilminya, selama ilmu yang disampaikan kita butuhkan datang. Sohbatul ustadz, berteman sama ustadz. Sama semua ustadz yang ada kita mesti akrab. Ya, jangan sampai sama ustadz ini akrab, sama yang itu enggak, sama itu iya, ini enggak, jangan. Semua guru kita. Bahasa Imam Syafi'i, sohbatul ustadz. Yang kelima tuh, berteman dengan guru. Ya, antum kalau pengen punya ilmu, berteman sama guru. Karena ilmu itu enggak selamanya di masjid. Walaupun bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Tapi enggak selamanya ilmu di masjid. Ilmu, apalagi para biker, ngelihat gunung tuh ada ilmunya. Hamparan bumi tuh ada ilmunya. Dan lain-lain pun ada ilmunya ya. Di mana aja kita bisa gapai ilmu. Masya Allah. Berteman sama guru. Jangan sampai kita nggak berteman. Ya, antum personality, antum pun pengen datang langsung nggak masalah. Ya karena memang antum punya urgensi yang orang lain nggak boleh tahu. Malaysia. Dan yang terakhir yang terpenting, watulaz zaman. Yang keenam, panjang waktu. Jangan pernah cukup. Ana sudah hafal sekian hadis arba'in. Nggak ngapal lagi bro. Agama kata Imam Syafi'i bukan dihafal tapi dipakai. Kalau yang ngapal tergantung cerdas tidaknya. Ya, kalau orang pinter sekali ngelihat apa lah. Kalau ukuran kita kan apa capek ngelihat nggak hafal-hafal, betul? Ya bukan enggak, Tat. Dulu juga saya begitu, Tat, agak pinteran. Kadang-kadang dia belum ngomong sudah paham, gitu ya. Wah, sekarang udah banyak barang di otak, Tat. Susah, Tat. Masuk 1 hilang 2, tekor 1, begitu mulut Tat di otak. Jadi saya nggak bisa ngapal. Ya udah, emang agama bukan hafalan, bro. Agama dipakai. Makanya kalau pengen gampang ngapal Quran, pakai dalam bacaan. Tapi jangan nyeksa makmum, ya. Antum pakai dalam tahajud, antum pakai. Ya kalau cuma dihafal nggak dipakai, lu pakai bahasa. Antum ngomong bahasa, mau bahasa apa aja, pakai. Nanti lancar. Ya agama sama. Antum ngomong teori wudhu, teori sholat, tapi nggak praktek, ya nggak bisa.
diajak untuk jadi orang yang gampang bergaul, qoribin, hayyin, sahlin, tapi nggak touring, nggak bergaul, nggak kenal sama chapter lain. Ya terus hafalan buat sendiri buat apaan? Praktikkan hafalan kita dalam kehidupan. Tuh 6 tuh. Ya. Tulas zaman butuh waktu yang lama. Makanya sampai kapanpun, selama kita masih bisa ngegas motor ya, tarik gas motor kita itu ke tempat kajian. Tuh kalau udah nggak bisa, bonceng, boy kajian terus. Jangankan kita yang masih seger, mayit saja suruh belajar. Laqinu mautakum la ilaha. Mayit suruh belajar, ajarkan si mayit la ilaha illallah. Apalagi kita yang masih seger, belajar. Orang mau mati suruh belajar tauhid. Lah kita yang seger nggak belajar tauhid, akhirnya menuhankan guru. Lihat, guru lu mau kalah sama guru gua, no guru gua begini. Ini kayak ngadu ikan cupang. Oh, ikan gua kedokannya bagus, no. Guru gua kedokannya cakep, no. Bikinin ringnya samping masjid loh, gitu. Ya, ini mumpung Indrayan nih bro, kesempatan yang tepat kita untuk saling merapikan di antara kita. Ya kita jaga MBI kita ya, kita jaga rumah tangga kita nih. Karena kalau buat anak ya Allah nggak tahu, MBI ini sudah jadi bagian yang terukir dalam hati. Banyak hal yang terukir dalam hati ini, salah satu ada MBI di situ. Ya lisan ini nggak pernah kering ketika di Mina, ketika wukuf, ketika di Ka'bah. Anak selalu mendoakan antum dan MBI ini insya Allah mudah-mudahan. Makanya tolong bantu jaga. Ini wadah kita para biker untuk belajar agama dengan cara yang baik ya. Mumpung pasca Indrayan. Kita belum ngegas kenceng nih, ayo saling kasih masukan, bikin semua hal yang mesti dibikin setahun ke depan, 2 tahun ke depan, supaya lebih bagus. Syukur-syukur kita sudah bisa mulai tabung umroh biker lagi bro. Ya, kita ini kan pengen umroh lagi nih ya. Mudah-mudahan dari sini kita pernah tabung umroh juga bersama Al-Huda, bersama Bojir Travel ya. Kita bisa bangkit kembali untuk mengumrohkan teman-teman lagi nih. Atau yang mau tabung umroh juga silakan. Ya, semoga manfaat insya Allah ya. Banyak hal yang bisa ditawarkan nanti berkaitan dengan itu semua maupun masalah perekonomian nih, manajemen baru. Anak berharap sekali teman-teman MB ini banyak yang kena efek pandemi ya. Ayo yang mau berdialog masalah ekonomi ayo. Kalau anak pribadi mengajak teman-teman mungkin yang bisa membantu di tempat kami untuk masalah perhutani, tanaman-tanaman ya, atau berkaitan dengan masjid yang mau dikelola karena masjid kita sedang dibangun dan besar sekali, insya Allah. Ini yang mau nimbrung, yang mau berdialog, kasih masukan silakan. Ya, kita pengen MB ini menghidupkan semuanya, insya Allah. Ya, itu aja kali bisa disampaikan. Kita bisa berdialog untuk lebih luas pembahasannya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.